Selamat siang kawan setara. Senang sekali rasanya berjumpa dengan kawan setara dalam video pembahasan kali ini. Kawan setara, tepat di sebelah saya ini Mbak Anis Hidayah. Beliau adalah salah satu pendiri dari Migrant Care. Selain Mbak Anis, tepat di sebelahnya ada Mbak Nisa. Selamat siang Mbak Nisa. Nah, Mbak Nisa ini juga nggak kalah luar biasa kawan setara, sangat luar biasa, sosok yang memotivasi gitu ya. Beliau saat ini adalah seorang dosen gitu ya Mbak Nisa ya. Dan beliau juga sama seperti Mbak Anis, besar juga di lingkungan pesantren juga, dan saat ini juga mengelola yayasan pesantren di Banten ya Mbak ya. Nah, yang kalau misalkan mungkin tadi di samping kita ada dua wanita hebat yang luar biasa, nah sekarang di pojok, tepat di pojok sebelah sana ada Mas Andreas Harsono. Selamat siang Mas, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Seorang feminis. Ya, ya, ini menjadi sangat unik gitu ya. Jadi memang Mas Andreas seorang laki-laki, tapi beliau juga menjadi pegiat yang tidak kalah juga dengan pegiat-pegiat perempuan lainnya dalam membela isu-isu terkait dengan hak-hak perempuan terutama, seperti itu ya mungkin ya Mas Andreas ya. Jadi Mas Andreas ini saat ini bekerja untuk Human Rights Watch sejak tahun 2008, dan beliau juga adalah seorang peneliti dan dikenal juga sebagai seorang wartawan gitu. Mungkin kalau teman-teman sangat familiar dengan beliau sebagai jurnalis, karena memang beliau dulunya juga menjadi salah satu pendiri daripada Aliansi Jurnalis Independen atau AJI pada tahun 1994 gitu. Kalau mungkin tadi saya sempat singgung di awal gitu ya, terutama untuk Mbak Anis dan Mbak Nisa, bahwasanya memang Mbak Anis dan Mbak Nisa dulunya kecil di lingkungan pesantren gitu. Nah, mungkin bisa nggak ya diceritakan bagaimana kemudian dulu masa kecil daripada Mbak Anis dan Mbak Nisa hingga kemudian membentuk Mbak Nisa dan Mbak Anis menjadi seseorang yang sekarang ini menjadi seorang yang hebat luar biasa ini gitu. Monggo. Arah jarum jam. Oke. Iya. Boleh, siapa dulu ini? Mbak Nisa mungkin boleh. Terima kasih kesempatan ini, senang sekali. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya. Ya, saya lulus SD tahun 86 itu masuk pesantren. Pesantren modern di Bogor. Ya, otomatis lah. Tahun 86 udah berjilbab ya, karena itu pesantren udah standar seperti itu. Tapi sebetulnya banyak yang menceritakan sebelum era saya di pondok pesantren itu, santri-santri itu nggak berjilbab juga, jadi rata-rata ya pakai baju kurung atau kebaya dan kain dan selendang gitu ya. Hanya di tahun 86 ini ternyata sudah ada jilbab yang berpeniti yang jadi seragam praktis untuk sekolah gitu. Itu kayaknya termasuk periode awal ya, karena kan kita tahu kalau sejarah jilbab masuk di Indonesia ini seiring dengan semangat kebangkitan Islam yang simbolnya itu dari Iran, ya kan, ketika dianggap hegemoni Barat dikalahkan gitu kan, simbol perlawanannya perempuan wajib dijilbabkan. Nah, itu rembes ke negeri ini juga. Yang pertama-tama menyerap ya lingkungan pendidikan gitu, termasuk pesantren kan, madrasah gitu. Apa sebetulnya akarnya esensi jilbab itu sebetulnya, apakah semendasar itu, sewajib itu? Jadi kalau saya dimulai hampir 4 dekade lalu, tahun 86 itu, yang lainnya mungkin baru mulai 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau bahkan kemarin ketika baru ikut pengajian gitu. Sehingga ya we have like different stage. Enggak apa-apa, karena sesuatu yang baru lagi-lagi itu menyenangkan. Kalau hal yang mutlak ya sampaikan itu mutlak, tapi kalau yang tidak mutlak dibikin mutlak, ini nanti zolim. Saya juga so sorry kalau tadi dibilang dari pesantren terus berpenampilan seperti ini. Ya, saya sangat cinta pesantren, respect pesantren sudah pasti. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa just because saya punya latar belakang pesantren, dianggap pesantren, berarti saya kehilangan hak saya sebagai perempuan, nggak boleh punya rambut, nggak boleh punya kaki. Benar. Dan mungkin kalau Mbak Anis, apa ada yang berbeda atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak. Karena sangat menarik gitu
untuk Kak Sarah juga tentunya. Sama dengan Mbak Nisa ya, saya sekolah dari kecil, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu di pesantren. Dari Bojonegoro, kemudian ke Jombang, ke Denanyar, kakeknya Gus Dur di Mambaul Ma'arif, kemudian saya sempat di Krapia ya, di Ma'had Ali Krapia gitu di Jogja. Jadi sekitar 7 tahun. Tapi sebelum di pesantren, bapak saya di kampung ya, di Bojonegoro Jawa Timur sana juga punya pesantren kecil gitu di kampung gitu. Dan waktu kecil, even saya sudah di pesantren waktu saya sanawiyah, itu nggak selalu jilbaban gitu. Jadi saya sekolah, saya di pondok gitu, sekolah sanawiyahnya itu berbeda dengan pesantrennya. Jadi waktu sanawiyah saya pakai rok pendek gitu ya, sanawiyah itu pakai rok pendek, tidak selalu pakai kerudung gitu. Hari tertentu pakai mukena ya, kerudung yang begini waktu itu dulu. Bergu kalau sekarang mungkin namanya Mbak. Iya ya. Jadi kalau waktu balik ke pesantren ya berkerudung gitu ya, mukena ya, jilbab gitu, dan sama gitu, nggak pernah saya merasakan ini harus ini, ya saya melihat ini tradisi gitu yang tumbuh di lingkungan NU ya, keluarga saya NU gitu, di pesantren ya memang berkerudung gitu. Ibu saya kerudungannya juga kerudung seperti apa ya, para pahlawan dulu itu ya, disampirin kayak keluarganya Gus Dur itu lah, Bu Sinta, Mbak Yeni, seperti itu. Punya saya dari saya kecil sampai saya aliyah itu juga kerudungannya seperti itu gitu. Sampai aliyah saya tetap berkerudung guys, karena saya di pesantren. Lalu waktu kuliah saya tetap berkerudung dan saya merasa kok minoritas ya gitu, karena saya kuliah di universitas umum. 1-2 gitu, tapi saya ya biasa saja gitu, karena di pesantren tidak pernah gitu ya didoktrinasi bahwa ini wajib, membenci yang tidak pakai dan yang lain sebagainya gitu. Jadi di pikiran saya melihat orang yang tidak jilbaban ya biasa saja gitu. Jadi poinnya sangat menarik gitu, ketika memang dulu berkerudung, kemudian di pesantren, kemudian yang bukan berarti kemudian membatasi hak kita untuk menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan kan gitu. Karena soal kerudung ini kan udah ribuan tahun. Iya benar. Iya betul. Iya. Jadi soal jilbab, aurat itu kitabnya udah klasik banget kan, dari abad 8, 9, 10 itu udah disusun. Artinya bukan hal baru. Jadi orang Indonesia kalau ratusan tahun nggak berjilbab, bukan berarti mereka itu nggak Islam, nggak kafah. Jilbab itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Betul. Nah itu yang ingin saya katakan. Rukun Islam itu kan ada 5, rukun iman ada 6 gitu. Yang yang paling utama diajarkan dalam Islam itu kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Sebanyak-banyaknya berbuat baik itu, dan jauhilah hal yang mungkar gitu, dan inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi apa yang paling utama di antara manusia itu kan ketakwaannya gitu. Dan apa sih sebenarnya yang menggerakkan Mas Andreas gitu, seorang laki-laki gitu ya, Tionghoa pula, tapi kemudian menulis terkait dengan hal tersebut gitu. Boleh mungkin disebutkan apa alasannya, Mas? Mula-mula gejala sosial saja. Ada teman-teman saya laki-laki itu mengeluh karena kesulitan mencari sekolah buat anak-anak mereka, terutama anak perempuan. Ada novelis Eka Kurniawan itu mengeluh. Ada Usman Hamid dari Amnesty International. Tetapi yang paling gigih minta saya melakukan penelitian itu dari rekan-rekan perempuan. Satu di antaranya itu bernama Nur Lailiatul Masuroh. Dia jauh lebih muda dari saya. Kakaknya Ahmad Suwaidi itu teman dekat saya, teman dekatnya Mbak Anis juga. Nah karena teman dekat dengan kakaknya, dia tentu sering ketemu saya. Kami juga berteman di Facebook. Saya baca di Facebook dia sering gitu ya berdebat soal busana perempuan. Nah dia ini sering kalau ada yang menurut dia mengganggu dia, ini pelanggaran hak asasi manusia, dia selalu ingat sama Mas Andreas. Nah dia juga begitu, dia suatu saat bilang, Mas ini Mas Andreas harus menulis ini, meneliti. Saya bilang, nah ini kan soal agama ya Kak, saya nggak mau masuk ke soal begitu. Tapi dia bersikeras sampai suatu saat dia minta ketemu, dia menunjukkan berbagai macam bullying yang dia terima, dia print itu.
Dan dia bilang Human Rights Watch harus meneliti ini karena ini gejala besar. Korbannya masuk ke psikolog, dikeluarkan dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, dan menurut dia dalam waktu 20 tahun Indonesia itu dari sekitar 5% yang memakai jilbab, setelah Soeharto turun itu sampai 70% lebih. Jadi dia minta sampaikan ke Human Rights Watch agar ini diteliti. Saya ingin tahu dari Mbak Nisa dan Mbak Anis gitu ya, melihat fenomena-fenomena fakta yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Andreas gitu, sampai seseorang menjadi meninggal hanya gara-gara dipaksa untuk berjilbab ini, itu Mbak bagaimana sih melihatnya gitu Mbak? Bukan meninggal karena jilbabnya ya, karena kondisi, iya karena stres stresnya, gitu. iya. Terus ada yang sampai psikiater berusaha bunuh diri gitu. Oh Masya Allah. Itu memang fakta dan banyak sekali yang di kehidupan nyata gitu tidak terekam oleh kita. Tapi karena saya sering menulis tentang ini, sehingga banyak juga masukan-masukan, japri personal, curhat dan lain sebagainya. Gimana pressure itu terjadi di segala usia sih, dari umur anak-anak sekolah, ibu-ibu, pekerja kantoran atau rumahan. Ada banyak sekali yang membuat mereka tidak hidup seperti bukan di Indonesia lagi lah gitu, dimana tanah air kita ini yang bangga banget dari dulu terkenal ramah tamahnya, tiba-tiba ada segregasi sosial yang nyata terbentuk hanya karena ada norma baru gitu yang datang dan dianggap itu standar yang harus diterapkan kepada semua orang. Jadi it's so unfair. Siapa yang bisa membendung ini? Karena cenderung semua orang dari mulai tokoh agama, apalagi ya jamaah-jamaah yang mendengarkan mereka gitu, menyampaikan aja terus tanpa reserve lagi, tanpa evaluasi lagi. Padahal seharusnya sesuai dengan adagium para ulama sebetulnya al-akhdhu bil jadi dil asla wal muhafazatu bil qadimi sholih. Hal baru yang terlihat lebih baik itu ambil, dan yang lama yang memang sudah baik pertahankan. Nah sekarang kita lihat ya, oke, jilbab is good, been there puluhan tahun, tapi begitu faktanya sekarang ada efek negatif, jangan tutup mata. We have to see this clearly, harus ada evaluasi. Kalau ternyata ini tidak lebih baik, change. Perubahan. Kalau kita masih sepakat bahwa perempuan adalah kunci kemajuan bangsa, jangan sampai perempuan dibatasi ruang geraknya, dibatasi potensi kreatifnya dengan peraturan dogmatif yang dia tidak bisa mundur lagi. Sekali berjilbab itu udah kayak paten gitu loh, buruk banget jadinya kalau dia buka. Jadi mindset yang salah dan kita rugi. Jadi harus dilihat lagi esensinya, nilai-nilainya yang kontekstual dengan zaman kita. Nah, menarik. Kalau Mbak Anis melihatnya bagaimana Mbak dengan banyaknya korban-korban seperti itu? Sedih pasti ya, sedih gitu, marah, dan ya harus apa nih yang harus kita lakukan gitu, karena saya merasa bahwa saya cukup lama di pesantren, belajar tentang Islam gitu ya, Islam yang sudah cukup lama gitu ya di dunia, nilai-nilainya juga itu gitu ya, Islam kan ya itu gitu, lalu Al-Qur'annya itu kan juga sejak Utsman, hadis-hadis itu terakhir juga hadis Nabi Muhammad gitu kan. Sebenarnya kitab-kitab klasik juga sudah cukup lama gitu. Tetapi yang saya alami lama sekali di pesantren itu persis seperti yang saya sampaikan gitu. Tidak ada ujaran-ujaran kebencian tentang jilbab ya. Orang yang tidak berjilbab itu kafir, itu saya nggak pernah. Di pesantren sekian tahun itu saya nggak pernah ngalami gitu, dan tidak pernah ada paksaan segala macam gitu. Jadi tradisi baik itu menurut saya lah, ini hari ini menyebutnya Islam gitu, tetapi mengkafir-kafirkan orang yang hanya karena berbeda penampilan gitu. Jadi ini menurut saya simbolis banget gitu. Jangan-jangan ini bukan Islam yang mereka maksud gitu, karena Islam yang saya kenal itu Islam yang sangat memanusiakan manusia. Mas Andreas, kira-kira apa sih yang kemudian menyebabkan hal yang seperti itu terjadi? Kira-kira gejalanya apa saja gitu Bang? Mas. Banyak faktor. Faktor secara umum tadi disebutkan oleh Mbak Anis dan Mbak Nisa.
konservatisme agama itu muncul. Iya. Tapi juga ada faktor setelah jatuhnya Presiden Soeharto, itu ada ruang demokrasi terbuka jauh lebih lebar. Ini dimanfaatkan oleh semua kelompok, termasuk setara, tapi juga organisasi macam Hizbut Tahrir maupun organisasi lain yang konservatif, meminjam istilah bukunya Mbak Nisa itu kelompok-kelompok Salafi juga untuk advokasi apa yang mereka anggap benar. Gitu. Tapi menurut kami faktor yang paling dominan itu peraturan-peraturan wajib jilbab. Kalau sekedar ulama, sekedar orang membuli, selama tidak ada peraturannya, tidak ada sanksi. Tapi begitu ada peraturan, bisa dikeluarkan dari sekolah, bisa tidak naik jabatan, bisa dikeluarkan dari pekerjaan, bisa tidak boleh masuk ke kantor kelurahan, bisa tidak boleh masuk ke sekolah, bisa tidak boleh masuk ke stadion, bahkan bisa tidak boleh di jalanan. Ya, menurut saya ini kekerasan negara terhadap perempuan ya. Jadi kekerasan negara terhadap perempuan itu terjadi ketika secara struktural perempuan itu mengalami berbagai bentuk kekerasan, tadi diskriminasi, layanan gitu ya, akses sekolah, pendidikan, macam-macam gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu ya, didesain mulai dari pusat sampai tingkat bawah gitu, yang mengakibatkan sampai berujung pada kematian gitu ya, frustasi dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya bagaimana ini harus kita respon gitu ya. Ya ini cukup serius gitu, karena masa depan kita ini kan kita berharap masih panjang, anak-anak juga panjang, Indonesia juga penting untuk diselamatkan menurut saya. Apalagi lahir dari rahim seorang perempuan. Betul, kan, adalah ya satu negaranya yang harus diadvokasi gitu. Kemarin SKB 3 Menteri itu sebenarnya kan menjawab persoalan-persoalan ya. Jalan tengah gitu, bagaimana sekolah gitu ya tidak boleh melarang dan mewajibkan gitu. Artinya itu kan pilihan orang mau menggunakan atau tidak itu ya. Jadi sebenarnya kita cukup menyambut baik kemarin SKB 3 Menteri, tetapi sangat kilat Mahkamah Agung kemudian membatalkan gitu. Jadi mesti ada upaya lagi yang lebih keras gitu dari gerakan perempuan. Menurut saya kan ini perempuan adalah korbannya gitu. Gerakan perempuan ini kan ada di Sabang sampai Merauke gitu ya. Ini menurut saya mesti terpanggil gitu untuk bagaimana melakukan upaya-upaya yang lebih serius, apalagi teman-teman Komnas Perempuan kan juga sejak beberapa tahun sudah mencatat ada sekian ratus gitu ya perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan yang itu berpotensi gitu ya terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan gitu. Saya Islam seperti ini yang sebetulnya menjatuhkan Islam sendiri gitu. Justru ya. Jadi oke, ayolah kita semuanya melihat dengan lebih jernih gitu, supaya Islam maju. Jangan bercermin ke negara yang mundur. Arab Saudi juga udah mau maju, udah mau berubah, dan banyak negara-negara Arab udah evaluasi diri. Juga kami temukan adalah ada perempuan-perempuan yang kritis terhadap perundungan ini, namun mereka dibully, dirundung, bahkan ada yang diancam mau diracun. Saya duga Mbak Anis sama Mbak Nisa ini juga korban perundungan, pasti capek ini di ngomongin begini. Itu luar biasa, ada yang harus melarikan diri dari provinsi dia karena nggak tahan diintimidasi. Itu berarti sebenarnya diskriminasinya tidak hanya kemudian pada si yang bersangkutan langsung, tapi terhadap para pejuang gitu ya istilahnya, para pejuang kelompok perempuan gimana? Karena dianggap berbahaya, karena dianggap mengganggu stabilitas yang udah mereka bentuk. Nah, kita berharap sebetulnya ulama-ulama yang dalam ilmunya, yang punya kearifan tinggi, punya memahami budaya dan kearifan lokal, juga mulai menurunkan tensi ini gitu. Supaya beragama itu rileks, happy, kendor, jangan tegang. Ada ulama, Pak Syihab, Kuari Syihab, itu juga dibully ketika ngomong begitu. Nah, terus gimana? Iya, jadi akarnya dari mana kan banyak faktor ya. Mbak Anis, kakaknya Mbak Anis.
Ini dosen-dosen di UIN, tapi juga dibully ngomong begitu. Kita pokoknya harus lebih critical thinking ini yang di sekolah-sekolah maupun di rumah kita masing-masing tanamkan ke anak-anak. Jangan asal terima begitu saja doktrin apapun, kita lihat dulu lah dampak, timbang dulu baik buruknya secara akal. Baca buku yang memang mengajarkan kita untuk berpikir, karena most of ajaran pengajian sekarang juga kadang nggak boleh bertanya, nggak boleh berpikir kritis. Ini yang akhirnya menjebak kita dalam situasi cul-de-sac yang akhirnya hanya terima-terima aja gitu. Yang kami temukan dalam penelitian ini adalah guru-guru seni. Mereka banyak mengeluh. Ada guru tari di Kalimantan Timur mengajarkan tarian Dayak. 4 murid yang dianggap berbakat itu diminta menari di pendopo kabupaten. 2 laki, 2 perempuan. Tarian Dayak, kostumnya Anda tahu sendiri. Dan kalau dibilang-bilang semua kostum tarian tradisional di Indonesia tidak memakai jilbab. Ini menciptakan ketegangan tersendiri di kalangan guru-guru kesenian terutama. Ya, dalam kasus ini 2 anak itu hanya 2 yang perempuan dibully karena tidak pakai jilbab. Orang tuanya sampai protes, mereka menangis datang ke sekolah. Akhir kata, kesimpulan di sekolah negeri tersebut hanya murid yang Kristen yang boleh ikut pelajaran menari. Yang Muslim tidak dianjurkan menari. Sehingga karena kalau menari itu ada masalah kostum. Itu terjadi bukan hanya di kalangan orang Dayak, tapi juga di Jawa, tari Gambyong, di Sumatera, segala macam penjuru Indonesia, 24 provinsi itu timbul ketegangan di antara guru-guru seni. Padahal tarian itu kan ya memang jati diri bangsa Indonesia gitu ya Mbak. Itu identitasnya kita loh gitu. Iya, menarik ya, ternyata dampaknya bisa sampai segitunya gitu. Nah, tapi Mbak Nisa, Mbak Anis, dan Mas Andreas, mungkin terakhir sebelum kita tutup terkait dengan diskusi kita siang hari ini gitu. Terkait, kalau mungkin tadi Mbak Anis sempat sudah menyinggung terkait dengan SKB seragam sekolah yang saat ini sudah dibatalkan gitu. Nah, mungkin sederhana, singkat Mbak Anis, Mbak Nisa, Mas Andreas, kira-kira apa sih yang bisa Mbak Anis sampaikan untuk apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk kemudian istilahnya kita tetap berada pada yang memperjuangkan terkait dengan kebebasan daripada setiap terutama di sini anak-anak sekolah itu ya. Bagaimana itu Mbak? Jadi ketika toh SKB dibatalkan, kemudian apa yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu? Ya menurut saya jangan nyerah ya ketika dibatalkan MA gitu. Jadi Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama dan Mendagri menurut saya harus membuat SKB baru lagi gitu. Karena kalau banding sudah tidak mungkin, harus membuat SKB baru lagi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis, yang setara, yang menghormati keberagaman, yang menghormati HAM semua siswa di sekolah baik laki dan perempuan gitu. Sangat ini ya. Kalau Mbak Nisa mungkin ada ya menurut saya apapun itu ya SKB dan segala macam harus menyadari bahwa konservatisme itu udah ada di segala lini gitu. Jadi siapa yang leading, siapa yang paling berpengaruh, dia akan menggiring opininya untuk apakah kita menjadi lebih konservatif lagi gitu. Kan ini sangat disayangkan. Makanya perlu terus penyadaran bahwa beragamalah secara proporsional. Rugi kalau kita apapun berlebihan termasuk dalam beragama gitu. Remember who we are gitu. We living di Indonesia gitu. Kita udah sangat punya akar budaya yang sedemikian majemuk, sudah nilai-nilai Islamnya sudah terjadi akulturasi yang sangat manis. Orang-orang Sumatera Barat, orang Aceh, orang manapun, Jawa, menari itu dari dulu dengan kostum seperti itu nggak ada yang mempermasalahkan. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi dosa gitu kan? Dosa is something sinful, sesuatu yang buruk gitu. Jadi jangan kriminalisasi perempuan dianggap berdosa untuk sesuatu yang sebetulnya sangat mengada-ngada. Apakah saya menjadi dengan Mbak Anis menjadi seronok dan berdosa karena berpenampilan seperti ini terbuka? Gitu, itu menyedihkan. Istilahnya mungkin kalau di umum itu don't judge book by its cover gitu ya Mbak. Maksudnya penampilan seseorang itu tidak kemudian menjustifikasi bagaimana orang itu, apalagi let's say Mbak Anis dan Mbak Nisa walaupun terbuka tapi sedari tadi kita ya memahami gitu loh, maksudnya sebagai laki-laki saya juga tidak merasa saya akan menyerang mereka hanya karena
mereka kan? berpakaian begini. Iya, memang harus menyadari dorongannya, gelombangnya begitu kuat bergulung-gulung ya. Bukan hanya dari ulama, dari institusi yang tadi dari mana-mana, tapi jangan lupa komodifikasi agama. Ini udah toksik banget sebetulnya. Jadi atas nama dalil, atas nama kebaikan, dibuatlah iklan-iklan yang semakin panjang itu semakin menuju surga lah sebagainya. Ya namanya juga bahasa iklan. Kan ada psikologinya. Untuk menarik. Bagaimana ini sebetulnya yang lebih berpengaruh. Ditambah lagi public figur yang hijrah gitu, artis apa yang jadi figur yang seolah-olah setelah menemukan hidayah, mereka hidupnya jadi lebih, ya mereka enak, mereka sudah mapan, udah artis, udah banyak simpanan duitnya. Gimana kalau adik-adik kita yang masih baru memulai hidup tapi disuruh hijrah? Apa yang bisa mereka lakukan untuk perjuangan? Sementara setiap kesempatan diikat, punya bakat nari diikat, punya bakat, ada banyak sandungan gitu jadinya. Ya, jadi this is kita sebetulnya persoalan yang serius, tapi marilah kesadaran sama-sama gitu, terutama laki-laki. I wish bapak, guru, suami, please dipikir ulang bagaimana mendukung. Yes. Kepala sekolah. Ya, bagaimana mendukung rakyat, umat, anak, istri, saudara, murid untuk bisa berekspresi. Perempuan kalau ekspresif, untung banget loh negeri ini. Akan ada banyak ide, gairah, kesenian, ekonomi, bisnis, cantik gitu. Tapi kalau dipaksa untuk banyak mojok, setertutup-tertutupnya perempuan itu perempuan yang terbaik, aduh, ya udah harapan itu deh kejar. Saya nggak mau. Menarik sekali ini dari Mbak Anis, dari Mbak Nisa malah. Dari tadi bingung Mbak Nisa, Mbak Anis. Iya, kalau Mas Andreas nih mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan juga mungkin Mas. Kami memberikan banyak rekomendasi siap. untuk Presiden, Menko Polhukam, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan seterusnya ada di sini semua. Secara singkat, pemerintah perlu mencabut berbagai macam peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan, termasuk soal busana. Saya bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD 2 minggu lalu, dia bilang itu wilayah Mahkamah Agung, bukan. Itu wewenang Menteri Dalam Negeri, karena kebanyakan peraturan daerah ini adalah keputusan kepala daerah. Gubernur, bupati, wali kota, itu tidak perlu lewat Mahkamah Agung, cukup Menteri Dalam Negeri yang membatalkan. Bila itu dibatalkan, itu sudah sangat menolong pelaksanaan, misalnya peraturan nasionalnya masih buruk lah ya, tapi kalau peraturan daerahnya dicabut, itu lebih mendingan, apalagi sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi daerah itu sesuai permintaan organisasi-organisasi agama Islam, itu bilang tidak boleh diatur pada level daerah. Itu adalah wewenang pemerintah pusat. Jadi cukup itu dicabut, itu akan mengurangi daya tekan terhadap seluruh perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Mungkin kalau bisa disimpulkan gitu ya, dari apa yang kemudian kita diskusikan pada siang hari ini gitu ya, kawan setara, sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah sebenarnya meminjam istilah dari Mbak Anis adalah mengadvokasi negara mungkin ya. Jadi sebenarnya nggak kurang-kurang apa yang kemudian dilakukan oleh banyak berbagai, entah itu masyarakat sipil ya Mbak ya, atau mungkin kelompok-kelompok lainnya gitu, untuk kemudian bagaimana melakukan istilah terima kasih sekali kami sampaikan atas nama Sarah Institute. Kami ucapkan terima kasih Mas Andreas, Mbak Nisa, kemudian Mbak Anis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan ya ini harapannya kawan Sarah bisa mendapat banyak insight gitu ya dari narasumber kita. Sangat terutama bagi saya sendiri Mbak, sangat-sangat insightful, sangat banyak sekali hal yang bisa saya pelajari. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian diskusi soal perundungan, intimidasi, ancaman, dan peraturan diskriminatif tentang jilbab di Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.